Halo teman-teman homeowners, calon homeowners, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, beberapa tahun terakhir kita sering mendengar ya, cara instan punya rumah. Ya, barangkali kalau buat kamu yang masih belum paham, belum ngeh, ya maksudnya apa itu? Ya, kita sering dengar bahwa ini bisa beli rumah tanpa DP alias DP 0 rupiah atau DP 0%. Ya, nah, apapun itu, ya itu terlihat menarik sekali karena bagi kamu atau teman-teman di luar yang tidak punya pemikiran untuk beli rumah, ini kesempatan yang bagus. Tapi sekali lagi, kalau kita lihat, apakah DP 0 rupiah itu benar-benar bisa membantu permasalahan bagi siapapun yang ingin punya rumah? Sebelum kita bahas lebih lanjut, ya jangan lupa nonton sampai akhir. Ya, jangan lupa like dan subscribe video ini. Kemudian juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video saya berikutnya. Ya, berbicara tentang DP 0 rupiah, tentu ini terlihat menjadi sebuah kemudahan. Tapi kita perhatikan lagi, apakah hal ini benar-benar menjadi sebuah kemudahan? Atau malah menjadi kesulitan? Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Willy Steven dan saya sudah berkecimpung 10 tahun di bisnis properti. Ya, saya akan membantu kamu bagaimana cara untuk mendapatkan rumah impian dalam waktu 1 tahun. Ya, tentu dengan cara-cara yang sudah terbukti. Nah, jadi kembali lagi tentang DP 0 rupiah ini, kalau kita bisa dapatkan secara langsung, ya tentu aja itu akan menyisakan pembayaran di belakangnya yang lebih besar, yang dalam hal ini adalah cicilan bulanannya. Ya, kalau misalkan ambil contoh rumahnya seharga 1 miliar, seharusnya kita kan punya DP 15-20%, ya. Artinya nilainya itu sekitar 150-200 juta. Nah, kalau ternyata dengan 0 rupiah aja kita bisa ambil rumah 1 miliar, itu berarti cicilannya 100% full semuanya. Nah, kalau kita misalkan teman-teman ambil kreditnya 15 tahun aja, ya itu berarti ya kurang lebih cicilannya bisa sekitar 10 jutaan per bulan, atau bahkan bisa lebih, bisa belasan juta. Nah, ini tentunya buat kalian yang mungkin pekerjaannya belum stabil, ya, atau penghasilannya masih UMR, ya jelas tidak mungkin lah bisa cicil dengan harga rumah yang belasan juta per bulannya. Ya, apalagi kalau ya dengan cicilan segitu tuntutannya berarti penghasilannya harus jauh lebih tinggi lagi. Ya, berarti kalau misalkan belasan juta, misalkan contoh 12 juta, ya berarti minimal penghasilannya harus 24-30 juta. Itu minimalnya. Ya, oleh karena itu kembali lagi, kalau berbicara soal DP 0 rupiah atau DP 0% itu, apakah benar-benar memberikan solusi? Ya, teman-teman bisa tahu sendiri jawabannya dengan penjelasan saya sebelumnya. Kalau dari apa yang sudah sering saya jelaskan di video-video saya yang lain, ya saya sering menjelaskan bahwa yang paling penting dalam persiapan rumah adalah persiapan finansialnya. Untuk cara bayarnya tentu itu menjadi hanyalah sebuah cara yang mana yang paling cocok buat kita. Entah itu kita mengambil cara secara pembelian secara KPR, atau pembelian tunai sekalipun, ataupun juga cicilan ke developer. Ya, tentu saja cara-cara ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi yang paling penting adalah fondasi finansialnya, itu yang paling penting. Untuk lebih lengkapnya, saya sudah menyiapkan panduan bagaimana kamu bisa memiliki rumah dalam waktu 1 tahun. Ya, tentunya dengan harapan tidak salah langkah dan bisa menjadi kerugian di kemudian hari yang bisa mencapai ratusan juta atau miliaran kalau kamu salah beli rumah. Ya, oleh karena itu, ya jangan lupa ya bagi kalian yang ingin mengakses langsung panduannya, kalian bisa klik link di bawah ini. Ya, jangan lupa juga ya share kepada teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat. Ya, sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Kita jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.